Oke, baik. Sesudah kemarin kita bahas video bagian pertama sampai dengan nomor 10 untuk soal semester kelas 12 IPA dari Sekolah Smart Penabur Organisator. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ya, di sini tulis satu, di sini maksudnya soalnya adalah nomor 11 ya. Bukan nomor satu, tapi sambungannya. Oke, saya seperti ini nomor 11 ya. Oke. Jika fx sama dengan sin dari 2x kurang V per 3, maka f aksen dari V per 2. Turunan pertama, kita turunkan dulu ya. Jika fx sama dengan sin dari 2x kurang V per 3, maka f aksen x sama dengan turunan dari sin itu adalah cos, gitu. Jangan lupa turunkan lagi fungsi di dalamnya ini. 2x jadi 2, V per 3 jadi 0 turunnya. Jadi dikali 2, 2-nya langsung saya letakkan di depan. Jadi f aksen x itu adalah 2 cos 2x min V per 3. Sehingga f aksen untuk V per 2 itu adalah, kita ganti x-nya ya. 2 kali x, x-nya adalah V per 2. 2 dikali V per 2 itu adalah V kurang V per 3. Gitu. Sehingga f aksen dari V per 2 nilainya adalah 2 kali cos, ini seperti 180 kurang 60, 120 ya. Kita langsung ke derajat juga boleh, 120 derajat. Kemudian ini adalah 2 kali cos. Cos 120 itu adalah minus setengah. Dari mana datangnya? Oke, kita kerjakan secara bertahap. Ini dikurang 60 sama dengan 120. Perhatikan ini sama dengan 120. Cos 100 min 60 ini ada di kuadran kedua. Kuadran kedua, cos bernilai negatif. Jadi negatif dari cos, langsung ambil sudutnya yang 60 ya. Jadi kita tambahkan negatif di depannya karena 180 kurang 60 atau 120 berada di kuadran kedua. Kuadran kedua, cos bernilai negatif ya. Jadi sama dengan 2 dikali cos. Ini udah jadi min cos 60 itu adalah min setengah, 2 kali min setengah itu adalah minus 1 ya. Oke, kita lihat di sini. Ada jawabannya, kita coba cek ya. Sin 2x kurang V per 3 menjadi 2 cos 2x. Saya masukkan x-nya V per 2. 2 kali V per 2 adalah V. V dikurang V per 3. 180 dikurang 60. 180 kurang 60, 120. Oke, 120. Ini sudah benar ya. Jawabannya adalah min 1. Oh, ini dia D jawabannya ada. Sorry. Oke, itu untuk nomor 11. Sekarang kita ke nomor 12. Ini adalah untuk soal nomor 12 ya. Oke. Nah, ini adalah turunan implisit. Jika Yaksan ya dikatakan turunan implisit ini karena kita tidak bisa menarik persamaan ini menjadi Y sebagai subjeknya ya. Kita tidak sulit untuk kita mengubah persamaan menjadi Y sama dengan. Jadi cos dari 2Y dikurang 3X sama dengan cos 3X dikurang 2 sin 2Y. Kita turunkan, turunan implisit. Turunan dari cos adalah minus sin, perhatikan ya. Turunan cos adalah minus sin dari 2Y kurang 3X. Ya, ini adalah turunan dari cosnya. Kemudian turunan dari fungsinya 2Y min 3X. Turunan dari 2Y adalah 2. Turunan Y itu Y aksen, ini turunan implisit ya. Min 3X, turunkan menjadi minus 3. Sama dengan turunan dari cos 3X itu adalah min sin 3X. Turunan 3X yang lagi menjadi 3. Saya langsung letakkan di depan. Dikurang 2 sin 2Y. Turunannya adalah 2 kali. Sin 2Y turunannya adalah cos 2Y kali. Turunkan lagi 2Y-nya. Menjadi 2Y aksen. Ya, seperti ini. Nah, sudah kita turunkan seperti ini. Baru kita
posisi Y aksen kita taruh di sebelah kiri. Karena kita mau ubah menjadi Y aksen sama dengan ya. Baik, kita kalikan satu persatu dulu. Ini dikali ini. Minus 2Y aksen sin 2Y min 3X gitu. Terus dikalikan lagi dengan min 3 menjadi tambah 3 ya. Ini kali min plus tambah 3 sin 2Y min 3X. Oke, ini belum bisa kita ubah Y aksen di depan ya. Kita sederhanakan dulu. Sama dengan min 3 sin 3X kurang ya 2 kali 2 4 Y aksen cos 2Y. Oke. Nah, sekarang yang ada Y aksennya kita pindahkan ke ruas kiri. Minus 2Y aksen sin 2Y min 3X. Di sini ada Y aksen juga. Minus pindah ke kiri jadi plus. Tambah 4Y aksen cos 2Y. Sama dengan yang sebelah kanan tetap. Minus 3 sin 3X. Dan di sebelah kiri sini yang tidak ada Y aksen pindah ke kanan juga. Menjadi kurang 3 sin dari 2Y min 3X. Oke, nah jadi kita tarik Y aksennya ke depan, Y aksen dalam kurung minus 2 sin dari 2Y min 3X itu baru ditambah, ini ada Y aksen juga ya, jadi tambah 4 cos 2Y ya, sama dengan, jadi yang ada Y aksen ini saya faktorkan ke depan gitu ya, sama dengan min 3 sin 3X kurang 3 sin 2Y min 3X. Sehingga saya dapat Y aksennya itu adalah ruas kanan dibagi yang kiri sini ya. Minus 3 sin 3X dikurang 3 sin 2Y min 3X dibagi dengan minus 2 sin 2Y min 3X tambah dengan 4 cos 2Y. Sekarang kita cari jawaban yang cocok. Yang mana? Oke. Min 3 sin 3X kurang 3 sin Y. Min 3 cos 2Y. Oke. Antara ini dengan ini ya. Atasnya sama. Kita cocokkan bawahnya sekarang. Minus 2 sin 2Y. Minus 2 kurang C. Tapi di sini cos 2Y-nya ini harus ada 4 di depan ya. 4-nya itu berasal dari sini. Turunan dari 2Y ini jadi 2Y aksen. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi memang ada minus 4 di depannya di sini. Memang ada minus 4-nya. Jadi harusnya ada harusnya ada angka 4 di depan. Minus 4 pindah ke kiri tadi jadi plus 4. Di depan cos 2Y ya. Sepertinya ini harusnya ada 4 ya di depan. 4 cos 2Y. Karena berasal dari turunan min 2 sin 2Y. 2 sin 2Y. Jadi cos 2Y kali 2Y aksennya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Seharusnya ada cos di depan cos 2Y ada 4. Baik, kita ke nomor 13 sekarang. Ini adalah nomor 13. Di sini. Ditanya turunan dari fungsi logaritma. Di sini ada logaritma. Kita buat space kosongnya dulu. Baik, ya, Y sama dengan 2X kurang 3 kali ln dari X tambah 3. Sebelum kita kerjakan, ingat rumus dari ln. Ln dari sebuah fungsi U ini fungsi X ya. Kalau kita turunkan, di aksen itu adalah U aksen dibagi dengan U ya. Ini rumusnya untuk fungsi logaritma natural. Jadi, Y aksen sama dengan 2X menjadi 2, turunannya dikurang. Ini 3 kali, jadi 3 tetap. Turunan dari ln U, ini X tambah 3 adalah U aksen, X tambah 3 turunan jadi 1, per U ya, per X tambah 3. Sama dengan
Kita samakan penyebutnya, karena bentuk jawabannya dalam satu buah bilangan pecahan itu, bentuk pecahan. Ini di bawah X tambah 3, jadi saya samakan penyebutnya. 2 di sini, atas saya kali X tambah 3, bawah juga dikali dengan X tambah 3, gitu ya. Dikurang, 3 kali 1, 3, per X tambah 3. Nah, penyebutnya sudah sama, baru saya gabungkan. 2 kali X, 2X. 2 kali 3, 6. 6 langsung min 3, jadi 3 ya. Jadi 2X tambah 3 per X tambah 3. 2X tambah 3 per X tambah 3. Kali X tambah 3 di sini. 2X tambah 6 penuh 3. X tambah 3. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 14. Ini persamaan garis singgung. Oke, kita buat space yang terlebih dahulu. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan, oke. Nah, ini kita cari gradiennya dulu. Gradien untuk cari garis singgung, gradien garis singgung itu adalah garis lurus, maka gradien dari gradien itu adalah M sama dengan Y aksen. Kita turunkan. Ingat rumus turunan E pangkat. Jika Y sama dengan E pangkat sebuah fungsi U, maka turunannya adalah U aksen kali E pangkat U ya. Jadi saya gunakan ini, saya turunkan. Y sama dengan, ini U-nya, sin 2X adalah U-nya. Turunkan dulu sin 2X-nya menjadi cos 2X kali 2X diturunkan lagi jadi 2. Ini turunan dari pangkatnya ya, dari U. Baru dikali dengan E pangkat sin 2X. Ini adalah gradiennya. Di titik yang berabsis 0, itu artinya X-nya 0. Jadi di X sama dengan 0, maka gradiennya adalah masukkan X-nya 0, 2 cos. 2 kali 0, 0. Itu dikali dengan E pangkat sin 2X. Sin 2 kali 0. Sin 0 juga sama dengan cos 0 itu 1, 2 kali 1, 2, E pangkat sin 0, E pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 2 kali 1, 2. Gradiennya adalah 2. Kemudian di titik absis X sama dengan 0, kita cari Y-nya juga. Y sama dengan E pangkat, untuk cari koordinat Y-nya, kita gunakan persamaannya. E pangkat sin 2X, E pangkat sin 0, itu sama dengan sin 0 itu 0, E pangkat 0, 1. Berarti koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 1. Dari sini, kita sudah dapat gradiennya tadi. Kita sudah dapat titiknya, koordinatnya. Persamaan garis singgung adalah Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Y0, X0 ini adalah titiknya. Jadi Y dikurang 1, koordinat tadi, sama dengan gradiennya 2 dikali X dikurang 0 absisnya, sehingga Y sama dengan 2X tambah 1 ya. Ini persamaan garis singgung. Lanjut ke nomor 15. Yang ditanya adalah nilai minimum. Jadi untuk mencari nilai minimum ya dari sebuah fungsi pada interval, kita harus cari titik stasioner yang dulu. Kemudian dari titik stasioner dan titik ujung interval, kita cari nilai Y-nya. Mana yang paling kecil, itulah nilai minimumnya ya. Jadi selain uji titik stasioner dan uji titik ujung interval. Di sini diberikan titik ujung intervalnya ya. Oke, kita cari stasionernya dulu. Di X sama dengan berapa stasionernya ya. Cara mencari stasioner, kita cari turunannya dulu. Y aksen sama dengan X turunan 1, 2 kali cos X menjadi 2 kali. Turunan cos adalah min sin. Min ketemu min sin jadi plus, gitu ya. Sin X. Ini turunannya. Untuk mencari stasioner, syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0, 1 tambah 2 sin X sama dengan 0. Di sini saya dapat sin X-nya itu adalah min setengah, sehingga saya dapat X-nya, ya. X-nya ini min setengah itu dia ada di kuadran ketiga atau keempat. Ya, kuadran ketiga keempat sin bernilai negatif. Sehingga kalau min setengah
Ya, perhatikan kalau dia positif setengah, sin berapa positif setengah? Sin 30 derajat gitu ya. Untuk dicari di kuadran ketiga, karena dia negatif ya, sinnya ini adalah di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Untuk mencari 30 derajat di kuadran ketiga, kita tambahkan dengan 180. Jadi X-nya ini bisa 210 derajat, atau kita 360 kita kurangkan dengan 30 ya, sama dengan 330 derajat. X juga bisa 330 derajat. Ini jawabannya dalam radian, kita ubah radian. V 210 itu V per 6 itu adalah 30 derajat. Jadi kali 7 supaya jadi 210. Kemudian 30 derajat V per 6 supaya jadi 330. Ini kita kali 11 ya. 11 V per 6. Oke, kita sudah dapat titik stasionernya. Baru kita uji ya, di antara ujung interval dengan titik stasioner mana yang paling kecil, itulah nilai minimumnya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang paling kecil, X-nya dari V, kita cari Y-nya berapa nanti, gitu ya. Kemudian X-nya itu 7V per 6, nanti kita cari berapa nilai Y-nya. Kemudian X-nya itu 11V per 6, kita cari nilai Y-nya. Dan ujung interval sebelah kanan ya. Jadi ini ujung interval kiri dan ujung interval kanan. X-nya kalau 2V, berapa nilai Y-nya. Yang paling kecil, itulah nilai minimum dari fungsi. Oke, kita masukkan dulu. X kalau sama dengan V, masukkan ke sini untuk cari Y-nya. Kan dia tanya nilai minimumnya ya, artinya nilai minimum dari Y. Y sama dengan X dikurang 2 cos X, X-nya V ya, sama dengan V. Cos V ini, cos 180 min 1. Ya. Jadi min 2, min 1, jadi tambah 2. Ya, itu nilai pertama. Kemudian untuk 7V per 6 kita cari Y-nya juga. Masukkan lagi X kurang 2 cos X. 7V per 6 kurang 2 cos 7V per 6 sama dengan 7V per 6 kurang 2 kali cos 7V per 6. Ingat 7V per 6 tadi adalah 210. Cos 210 itu ya, cos 210 itu sama dengan cos 180 tambah 30 ya. Cos 180 tambah 30. Cos 180 tambah 30 sama dengan min cos 30. Saya langsung saja, min cos 30 itu adalah min setengah akar 3 ya. Sudah langsung sama dengan 7V per 6, ini min 2 kali min setengah jadi tambah 1, tambah akar 3. Oke. Berikutnya, untuk 11V per 6, saya langsung masukkan 11V per 6 dikurang 2 kali cos 11V per 6. Sama dengan, ingat 11V per, sorry, 11V per 6 ini ada di kurang keempat karena 330 derajat ya. 11V per 6 kurang 2 kali cos 330 itu sama saja cos 360 kurang 30 sama dengan cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 ya. Sama dengan 11V per 6 tambah, sorry, dikurang ya. Kurang akar 3. Kemudian untuk X sama dengan 2V, kita coba lagi titik ujungnya. X sama dengan 2V, Y sama dengan X dikurang 2 cos X. X-nya tadi adalah 2V. Sama dengan 2V dikurang 2 kali cos 2V atau cos 0 sama saja. Cos 360 dengan cos 0 sama-sama bernilai 1. Sehingga nilainya adalah 2V dikurang 2 ya. Nah, dari keempat nilai ini, barulah kita cari mana yang paling kecil, itulah adalah nilai minimumnya. Oke, kita lihat kurang akar 3 ya. Ini di sini kurang akar 3 ini 11V per 6, 2V kurang 2. Oke, jadi nilai yang paling kecil adalah nilai yang di sini ya, 11V per 6 kurang akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 5 kita ke nomor 15, kita sekarang menuju ke nomor 16. Fungsi f(x) 2x kurang 2 cos 2x antara 0 sampai V ya, intervalnya akan turun pada interval. Oke. Oke, tuliskan fx sama dengan
2x dikurang 2 cos 2x. Syarat sebuah fungsi turun, itu f aksennya itu turunan pertamanya ya, itu adalah lebih kecil 0 ya. Itu syarat fungsinya turun. Lalu kita turunkan 2x menjadi 2 kurang 2 kali turunan cos 2x itu adalah minus sin 2x. 2x yang diturunkan lagi jadi 2, harus lebih kecil 0. 2 tambah kalikan 4 sin 2x harus lebih kecil 0 ya. Kita sudah dapat sampai di sini. Berapakah x-nya? Perhatikan. Ini adalah bentuk ketidaksamaan. Jadi kita bisa cari titiknya dulu. Cari titiknya dulu, nanti kita buat garis bilangannya ya. Untuk mencari titik x-nya, 2 tambah 4 sin 2x, kita anggap sama dengan 0. Kita cari titiknya dulu, baru kita uji ke garis bilangan. Sehingga saya dapat sin 2x sama dengan 2 pindah ke kanan jadi min 2. Min 2 bagi 4 itu min setengah. Min setengah, perhatikan sin 2x itu adalah min setengah. Dia ada di kuadran ke-2 dan kuadran ke-3 ya sudutnya. Baik, kita mulai dengan memperhatikan intervalnya ya. X-nya itu hanya boleh dari 0 sampai V saja. Kita lihat jawabannya. Jadi 2x itu, nilai 2x ya, perhatikan nilai 2x berada di antara kuadran kedua dan ketiga. Berada pada kuadran kedua dan ketiga. 2x sama dengan, kalau kuadran kedua, sin berapakah yang sin 2x sama dengan min setengah? Oh, sorry, ini sin ya, bukan cos ya. Ini bukan kuadran kedua dan ketiga di sini. Sin 2x sama dengan min setengah. Berarti 2x-nya itu berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Dan dia bernilai negatif. Oke, 2x sama dengan min setengah. Ya, sin berapakah yang positif setengah? Sin 30. Supaya jadi kuadran ketiga, 180 tambah 30. Jadi bisa 210. Atau di kuadran keempat itu 360 kurang 30 bisa juga 330. Ya, 2x ya, bukan x-nya ya, 2x. Karena sin 2x-nya itu yang min setengah. Baru saya bagi 2, 105 derajat. Saya bagi 2, ini adalah 165 derajat. Oke, sampai di sini saja nilai x-nya, karena nggak boleh melewati v ya. Tidak lewat v atau 180. Maka kalau saya ubah ke radian satuannya, 45 derajat 105 itu 210. 210 itu tadi 7V per 6, 7V per 12 di sini ya. 7V per 12. Karena dia 105 derajat. 7V per 6, 210. Oke. Dan di sini kalau kita ubah ke radian, kalau 330 itu 11V per 6. Ini 11V per 12 ya. Oke. Kita coba cek dulu turunan dari cos 2x. Karena di pilihan jawabannya tidak ada di ujung interval yang 7V per 12 ya. Jadi kita cek ulang dulu. X-nya itu sin 2x yang 210 setengah min setengah, benar. 2x-nya di sin 210 itu adalah min setengah, sin 330 itu juga min setengah. Jadi dibagi 2. Oke. Oke, sepertinya sudah benar ya. Coba kita ubah, kita uji ke garis bilangan ya. Dari 0 sampai V. Kemudian ada 7V per 12 di sini. Dan di sini ada 11V per 12 ya. Oke, baru kita uji ya. Coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu hasil kerja kita 2x menjadi 2 turun ya, akan turun pada interval. Kemudian 2 cos 2x akan menjadi minus 4 sin 2x. Ini ketemu menjadi plus di sini. Minus 4 sin 2x, jadi 4. Oke, saya ambil titiknya.
Ambil titiknya saja. Nah, Sin 2X itu min setengah. Ya, oke. Sepertinya tidak yang salah. Sekarang kita coba dulu titik intervalnya. Masukkan ke sini, kita cari mana yang negatif, mana yang positif ya. Di sini, misalnya kita boleh masukkan 30 derajat juga boleh ya. 30 derajat ya di sini. 30 derajat itu misalnya sin 60, ya ini sudah pasti positif. Ya. Ini di antara 105 ya, jadi 105 derajat. Kita ubah sampai dengan di sini 165. Kita boleh ambil salah satu sudut istimewa, misalnya 120 derajat misalnya, atau 150 juga boleh. Kita ambil X-nya, misalnya X-nya 150 derajat. Kita masukkan 2 kali 150 itu 2 kali 300. Sin 300 itu adalah sin 300, itu min setengah akar 3. Min setengah akar 3 kali 4, min 2 akar 3. Jadi dia bernilai negatif di sini, ini juga bernilai positif. Sehingga jawabannya yang diinginkan, yang lebih kecil 0, adalah yang bernilai negatif di sini ya. Jadi jawabannya range itu di antara 7V per 12 sampai 11V per 12 X-nya ya. Jadi X-nya berada dari 7V per 12 sampai dengan 11V per 12 ya. Ini ada berbeda dengan di pilihannya tidak ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan terus ke soal berikutnya, nomor 7. 17 maksudnya di sini. Untuk nomor 17 yang ditanya adalah salah satu absis. Absis itu adalah nilai X-nya untuk titik stasioner dari fungsi Y sama dengan X tambah sin 2X. Titik stasioner, titik di mana gradiennya sama dengan 0. Gradien itu adalah turunan pertama. Jadi langsung kita turunkan saja. Y aksen sama dengan X menjadi 1. Turunan dari sin 2X adalah positif. Cos 2X kali 2X diturunkan lagi, kali 2. Saya tulis di depan. Syarat stasioner itu adalah gradien atau turunannya sama dengan 0, sehingga 1 tambah 2 cos 2x sama dengan 0, cos 2x sama dengan min setengah. Untuk nilai cos 2x yang bernilai min setengah, dia berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga ya. Ini sebagai acuan kita. Oke, sekarang kita lihat. Yang pertama, 2x sama dengan cos berapakah yang positif setengah? Cos 60. Tapi karena di kuadran kedua, ya kita gunakan 180 kurang 60 ya. Kemudian untuk yang kuadran ketiga, yang positifnya cos 60 positif setengah ya. Kita ambil kuadran ketiganya 180 tambah 60 ya. Jadi di sini saya dapat 2x 120, saya dapat x-nya 60 derajat atau V per 3. Berikutnya di sini 2x-nya sama dengan 240, x-nya sama dengan 120 atau dalam radian 60 120 itu adalah 2V per 3. Oke, kita cocokkan jawabannya. 2V per 3 dengan V per 3 ya. Kenapa jawabannya sini 5V per 12 ya. Oke, saya tandain dulu jawaban saya. 2V per 3 di sini. Baru kita hitung. Oke, jadi sepertinya kita tidak ada salah lagi ya. Sepertinya di sini banyak kesalahan di jawabannya mungkin ya, salah ketik. Oke, jawabannya adalah yang kita pilih dia nanya salah satu ya. Ada dua jawaban untuk range interval 0 sampai dengan V. Kita dapat dua jawaban. V per 3 dan 2V per 3 ya. Jadi kita pilih jawabannya 2V per 3. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 18. Ini gambarnya agak terpotong sedikit. Ya, coba. Ya, agak terpotong. Buat space-nya. Oke, nomor 8, ini ada sebuah lingkaran. Diketahui LX adalah luas segitiga ABO. Dia berada pada lingkaran seperti ini. Kemudian
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Ini ada lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1, jari-jaring 1. Berarti panjang ini 1, A ke O 1, B ke O juga 1 ya. Kenapa 1? Ini adalah lingkaran, pusat 0,0 dan jari-jari 1. Cos theta sama dengan X, gitu ya. Cos theta sama dengan X. Ini theta-nya ada di sini. Luas, maka Lx itu adalah luas segitiga ABO. ABO itu akan menilai maksimum untuk nilai theta berapa derajat ya. Oke, luas ABO, luas segitiga ABO itu adalah setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Setengah kali alas kali tinggi. Kita lihat dia ABO akan maksimum. ABO ini akan maksimum jika luas segitiga sebelah siku-siku ini juga maksimum gitu ya. Ini kan kita hitung luas sebelah siku-siku yang sebelah kiri saja. Jadi luas segitiga ABO akan maksimum kalau segitiga siku-sikunya juga maksimum ya, dan dia 2 kali siku-sikunya gitu. Jadi kita fokus ke luas segitiga siku-siku saja. Luas segitiga siku-sikunya adalah setengah dikali alasnya. Alasnya ini ke sini ya, ini sebagai alas, ini ke sini adalah ini kan x, y gitu ya. Berarti ini adalah x-nya ya. 0 ke x ya, kan titik ini A ini x, y. Berarti setengah kali x kali tingginya. Tingginya di sini adalah y-nya di sini ya. Tinggi segitiga siku-siku di sini adalah y-nya setengah xy. Oke, ini sama. Baru kita hubungkan dengan theta sama dengan cos theta itu adalah sama dengan x. Jadi untuk mencari y, sin theta, perhatikan di segitiga, sin itu depan per miring, y dibagi 1. Berarti y-nya sin theta. Sehingga luas segitiganya adalah setengah kali x kali y. Y-nya sin theta ya, gitu. Ingat sin theta itu depan per miring, depannya adalah y, miringnya 1 ya. Oke, ini adalah luas segitiga siku-sikunya. Oke. Agar luas segitiga ini maksimum, kita hanya perlu ke bagian sini saja. Cos theta kali sin theta juga maksimum. Oke, ya. Jadi setengahnya kita hilangkan saja. Oke, jadi nilai dari cos theta dikali sin theta yang saja yang kita hitung, kalau dia maksimum, setengah kalinya juga maksimum pasti. Cos theta sin theta itu sama saja dengan, perhatikan, setengah kali 2 sin theta cos theta sama saja, atau sama saja setengah kali 2 ini 1 ya. Jadi sengaja kita buat tambah setengah sendiri supaya ini jadi sin 2 theta. Setengah kali sin 2 theta, gitu ya. Nah, jadi agar luasnya maksimum, yang penting sin 2 tetanya juga maksimum. Dan seperti itu ya. Agar sin 2 theta yang maksimum, kita pakai turunan. L sama dengan sin 2 theta. Turunan pertamanya adalah, untuk mencari nilai maksimum, kita turunkan dulu. 2 cos 2 theta. Oke. 2 cos 2 theta, supaya dia maksimum, turunannya harus sama dengan 0. Cos 2 theta sama dengan 0. Cos berapakah yang 0? Cos nilai yang 0 pertama adalah cos 90 derajat, dia nilai 0. Kemudian nilai cos yang 0 adalah di 90 dan 270 ya, dan 270. 3V per 2 dia juga 0. Sekarang kita cari tetanya. Tetanya di sini adalah V per 4. V per 4 ini adalah 45 derajat. Atau tetanya ini adalah 3V per 4. Atau 3V per 4 itu 135 derajat ya. Oke. Ini bisa satu maksimum, satu minimum ya. Yang kita cari turunan pertama sama dengan 0 itu adalah untuk mencari stasioner atau nilai maksimum dan minimum. Jadi theta yang kita dapat ini 45 dan 135 ini bisa maksimum dan bisa minimum. Tapi karena di pilihannya tidak ada 135, yang ada 45, sudah pasti kita pilih yang 45 derajat ya, dia pasti maksimum. Berarti minimumnya mungkin di 135. Oke. Sekarang kita lihat di soal berikutnya, nomor 19 tentang integral. Jadi untuk menjadi soal seperti nomor 19, tentu kita harus hafal rumus turunan trigonometri ya. Karena integral adalah antiturunan atau kebalikannya. Baik, kita lihat integral dari sekant kuadrat 2x tambah
Ini ada kurungnya. Sekan 3x tan 3x itu ya. Dx sama dengan integral dari sekan kuadrat 2x. Turunan apakah yang masang sekan kuadrat? Turunan tangen ya. Jadi integral sekan kuadrat 2x itu adalah tangen dari 2x. Jangan lupa 2x-nya itu ada duanya, jadi ada setengahnya. Rumus dasar integral trigonometri tambah turunan apa yang menghasilkan sekan tangen? Turunan dari sekan ya. Jadi integral sekan tangen itu adalah sekan 3x juga, dan karena ada 3x, ada seperkoefisiennya lagi ya, seperti yang bentuk yang tangen tadi. Tambah dengan C. Jadi jawabannya adalah setengah tan 2x tambah sepertiga sekan 3x. Ya, jadi ini tinggal hafal rumusnya saja. Sekarang kita ke nomor 20. Ya, ini bukan 10 ya, ini nomor 20. Bagaimana mencari integral dari. Jadi untuk nomor 10 kita juga harus hafal rumus-rumus trigonometri ya. Karena sin cos itu harus kita ubah. Kalian sin cos harus kita ubah menjadi penjumlahan trigonometri, baru kita integralkan. Jadi integral 4 langsung saya ubah jadi 2 dikali gitu ya. 2 sin 5x cos 3x dx sama dengan 2 ini saya taruh ke depan. 2 sin cos, ini ada rumusnya, yaitu sin A tambah B, 5 tambah 3, sin A tambah B, tambah sin A kurang B, 5 kurang 3, 2x. dx sama dengan 2 kali. Berarti kan kita gunakan integral dari sin adalah cos minus ya, minus cos 8x. Koefisien 8 ini jadi 1/8. Integral sin 2x adalah minus cos 2x. 2x diturunkan setengah ya, ada setengahnya gitu, ditambah dengan C, sehingga tinggal 2 kalikan ke dalam, minus 1/4. 2 kali 1/8, 1/4. Cos 8x, 2 kalikan ke min setengah jadi min 1. Cos 2x ditambah dengan C. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, kita ke soal nomor 11. Ini integral dari fungsi rasional. Lihat bagaimana proses penyelesaiannya. Saya coba tulis di sini dulu soalnya. Jadi integral 3x min 4 dibagi 3x tambah 2 dx sama dengan integral ya. Karena di bawahnya 3x tambah 2, atasnya itu saya ubah jadi 3x tambah 2 min 4. Jadi saya buat min 6 di sini ya. Min 6 dx. 2 kurang 6 juga min 4. Untuk apa? Saya buat seperti itu supaya bisa saya pisahkan. Perhatikan ya. 3x tambah 2 per 3x tambah 2 dikurang 6 per 3x tambah 2 dx sama dengan integral ini dari 1 dikurang 6 per 3x tambah 2 dx. Gitu. Oke, sama dengan kita pisahkan masing-masing integralnya dulu. Perhatikan integral dari 1 dx dulu. Integral 1 dx kurang integral dari 6. Jadi saya pisahkan dulu dx gitu. Sama dengan integral dx itu adalah x gitu ya. Dikurang. Bagaimana menyelesaikan integral 6 tambah 3x per 2? Oke, perhatikan. Saya kerjakan di sebelah. Perhatikan ya. Integral 6 per 3x tambah 2 dx itu saya gunakan pemisahan U. Perhatikan, misalkan U sama dengan 3x tambah 2, turunkan U terhadap x, 3x jadi 3, sehingga dari sini saya dapat dx itu du per 3. Sesudah itu, saya bisa integral dari 6 per U, dx itu adalah du per 3 sama dengan ya 6 bagi 3 itu 2. Saya langsung pindahkan ke depan. Integral 1/u du
sama dengan, ini sudah ada rumusnya, integral 1 per x dx itu ln x, integral 1 per u du itu adalah ln u. Ln dari u, ini mutlakkan ya, karena nggak boleh negatif. Masukkan u-nya lagi, u-nya itu tadi adalah 3x tambah 2. Jadi integral 6 per 3x tambah 2 dx itu adalah 2 ln 3x tambah 2 ya. Jadi sekarang tinggal saya substitusi di sini, kurang 2 dari ln 3x tambah 2 gitu ya, ditambah dengan C. Jadi jawabannya adalah yang E ya, itu dia. Kita ke nomor 12. Oke, F aksen T sama dengan E pangkat min T. F dari ln 2, ini sudah fungsinya, ini bukan turunannya, ini fungsinya. F dari ln 2 sama dengan 2, maka F0 sama dengan, oke, 3. Untuk mencari, pertama-tama kita harus cari fungsi F-nya dulu. Jadi Fx atau Ft di sini ya. Ft itu adalah integral dari F aksen T gitu ya, dt. Integral dari turunan itu adalah kembali ke fungsinya ya. Sama dengan integral dari E pangkat min T dt sama dengan integral E pangkat min T ini itu adalah, kan ya, sini saya buat coret-coretan dulu. Integral E pangkat x dx itu adalah sama dengan Ex itu ya. Jadi kalau integral E pangkat min x dx itu berarti adalah minus E pangkat min x ya. Ini ada tambah C-nya gitu. Tambah C. Oke, sudah. Saya langsung saja. Integral E pangkat min T dt itu adalah minus E pangkat min T ditambah dengan C. Ini adalah fungsi Ft-nya. Sesuai dapat Ft-nya, saya mau cari C-nya dulu. Digunakan data yang ada. Ft itu tadi minus E pangkat min T tambah C. Maka F dari ln 2, F ln 2 ini bernilai 2 ya. Kita input dulu. Minus dari E pangkat min T. T-nya ln 2 tambah C bernilai 2 gitu. Jadi kita bisa cari C di sini. Minus E pangkat. E pangkat ln 2 itu hasilnya adalah 2. Jadi saya pisahkan dulu, perhatikan. Ini kita pisahkan, baru minusnya di luar, seperti min 1 dianggap ya. Tambah C sama dengan 2. E pangkat ln 2 itu bernilai 2. Jadi negatif. 2 pangkat min 1. Tambah C sama dengan 2. Ini adalah minus 1/2 tambah C sama dengan 2. Berarti C nilainya 2 tambah min setengah kanan, 2 tambah setengah. 2 tambah setengah itu adalah 5/2 atau 2 setengah. Kita sudah dapat nilai C-nya. Oke. Maka yang ditanya F0 ya. Saya tulis ulang lagi fungsinya. Ft sama dengan minus E pangkat min T tambah C. C-nya sudah dapat 5/2. Maka F0 sama dengan min E pangkat min 0. Min 0 ya tetap 0. Tambah 5/2. Oke, E pangkat 0 itu min E pangkat 01, jadi ini min 1 tambah 5/2. Sehingga saya dapat 5/2 kurang 1. 5/2 kurang 2/2 itu adalah 3/2 ya. Kita dapat 3/2. Sementara jawabannya di sini 5/2 ya. Kita coba cek ulang lagi. Integral E min T dt itu adalah minus E min T. Oke, ini kalau saya turunkan kembali. Oke, benar. F ln 2 sama dengan 2 minus E pangkat min T. Min ln 2 tambah C minus E. E-nya dipangkat. Min 2 pangkat min 1 itu adalah min setengah. Min setengah pindah ke kanan, 2 tambah setengah. 2 setengah itu 5/2, betul? Benar ya, 5/2. C-nya saya dapat 5/2, jadi F0. Masukkan dia 0.
Min 0 tetap 0, pangkat 0 itu adalah 1. Jadi min 1 tambah 5/2, 3/2 ya. 3/2. Ya, coba cek ulang ya. Len 2. T-nya masukkan len 2. Minus len 2. Sama saja 2 pangkat min 1. Min len 2 min 1. Berarti minus dari 2 min 1. 2 min 1 ini adalah setengah. Ya, sudah benar ya. Sudah benar. Jadi F0 nilainya adalah 3/2. Oke, kita ke soal berikutnya. Ke soal nomor 13. Di sini adalah 23 ya. Maksudnya. Oke, ini kita ingat rumus identitas ya. Saya tuliskan dulu yang mau saya gunakan. Sekang kuadrat X min tan kuadrat X sama dengan 1 ya. Sehingga sekang kuadrat X sama dengan 1 tambah tan kuadrat X. Jadi tan kuadrat tambah 1 ini mau saya ubah ya. Dalam integral tan kuadrat tambah 1 itu adalah sekang kuadrat X per tan pangkat 3X gitu ya. Tangen pangkat 3X dx. Oke, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Sama dengan integral sekan itu adalah seperti cos ya gitu ya. Sekan kuadrat X per tangen ini sin per cos ya. Sin. Jadi tan pangkat 3 itu adalah sinus pangkat 3X per cos pangkat 3X begitu ya. Oke. Itu tan pangkat 3X saya kan dia di bawah ya. Jadi sin per cosnya juga terbalik. Itu tangen pangkat 3 sama dengan ingat sekan ini super cos. Jadi sekan kuadrat itu super cos kuadrat super cos kuadrat X kali cos pangkat 3X itu ya dibagi sin pangkat 3X dx sama dengan integral cos pangkat 3 bagi cos kuadrat jadi cos X itu dibagi sin pangkat 3 ini saya pecahkan jadi sin X kali sin kuadrat X dx. Cos per sin adalah kotangen integral kotangen X ini sepersin kuadrat itu adalah kosekang kuadrat. Oke, kita sudah dapat bentuk seperti ini. Baru sekarang kita pakai pemisalan U. Ya, kalau kamu sudah lancar bisa juga langsung. Jadi saya misalkan U-nya itu misalkan adalah kotangen X. Ya, kotangen X. Jadi saya turunkan du per dx. Turunan dari kotangen itu adalah min kosekang kuadrat ya. Turunan tangen sekang turunan tan sekang kuadrat, turunan kotangen min kosekang kuadrat. Min kosekang kuadrat X, sehingga saya dapat dx di sini adalah minus du per kosekang kuadrat X. Oke, jadi saya lanjutkan ke bawah. Sehingga integral di sini, integral kotangen tadi misalkan sebagai U, kosekang kuadratnya tetap dulu, nanti bisa kita coret, kali dx. Di sini ada dx. Dx adalah minus di sini, minus dari du dibagi kosekan kuadrat X. Jadi bisa kita coret sama dengan ada minusnya ya. Minus integral U du sama dengan minus. Seperti biasa, U du seperti X dx, U kuadrat per 2 tambah C. Masukkan U-nya, tadi U-nya adalah kotangen minus kotangen kuadrat X per 2. Itu ya, tambah C. Kita lihat di jawabannya, semuanya dalam bentuk tan kuadrat. Ingat, kotangen itu kebalikan dari tan, jadi bisa sama dengan minus 1/2 kotangen kuadrat turun ke bawah jadi tangen kuadrat X ditambah C ya. Jadi min 1/2 tan kuadrat X tambah C. Jawabannya adalah D.
Oke, ini nomor 23. Sekarang kita ke nomor 24. Ini ada 25 ya. Kita ke nomor 24 dan 25, dua soal terakhir. Space-nya agak lebar. Oke. Untuk nomor 14, ini adalah integral parsial. Karena ini integral ini memuat perkalian antara fungsi aljabar biasa dengan fungsi trigonometri ya. Tapi kita coba lihat dulu uh, integral sin x kuadrat ya. Coba. Sepertinya ini tidak bisa langsung kita parsialkan. Karena integral sin x kuadrat kita juga tidak bisa. Oke, coba. Integral dari 2x pangkat 3 gitu ya. Sin x kuadrat dx sama dengan sin x kuadrat. Integral dari coba ya, kita pakai pemisalan U dulu misalnya. Misal U-nya yang di sini U sama dengan X kuadrat ya. U sama dengan X kuadrat. Berarti DU dx sama dengan 2X sehingga dx sama dengan DU per 2X ya. Jadi saya coba integralkan integral 2X pangkat 3, saya tetap dulu. Sin X kuadrat itu sin U, dx itu adalah DU per 2X ya. Dx DU per 2X. Oke, sama dengan 22 coret, X pangkat 3 dibagi dengan X jadi X kuadrat, integral X kuadrat sin U DU. Ingat X kuadrat itu tadi adalah pemisalan saya adalah U, sehingga sama dengan integral U sin U DU. Oke, ini belum selesai. Sesudah sampai bentuk seperti ini, saya baru bisa pakai integral parsial ya. Karena sin U sudah bisa kita integralkan seperti biasa. Nah, untuk integral parsial saya gunakan metode tabel seperti ini. Perhatikan ini U bisa diturunkan dan sin U ini bisa kita integralkan ya. Metode ini adalah integral parsial dengan metode tabel yang integral U dv itu ya. Oke, kita langsung saja U diturunkan jadi 1, sebelah kiri diturunkan, 1 diturunkan jadi 0 ya. Ini cara integral parsial. Sekarang sebelah kanan adalah kita integralkan. Integral sin U adalah min cos U. Integral min cos U adalah minus sin U. Nah, jadi hasil integral parsialnya, kalau menggunakan cara singkat dengan tabel, ini kita kalikan ke bawah dengan positif, ini kita kalikan ke bawah dengan negatif, sehingga hasil integralnya adalah sama dengan U kali min cos U kali positif. Min U cos U, gitu. Terus 1 kali min sin U kali negatif, jadi tambah sin U tambah C. Ini hasil akhirnya, U-nya kita input lagi, U-nya tadi adalah X kuadrat di atas. Saya masukkan U-nya minus X kuadrat cos X kuadrat, U-nya X kuadrat ya, tambah sin X kuadrat, tambah C gitu ya. Jadi kita cocokkan jawabannya. Sin X kuadrat jawabannya sesuai dengan fungsi ya. Sin X kuadrat kurang X kuadrat cos X kuadrat. Ya, seperti ini. Kita ke nomor terakhir, nomor 25. Ini adalah integral substitusi trigonometri untuk merasionalkan penyebut ya. Untuk soal nomor 15 ini ya, sebenarnya ada rumus langsung untuk integral yang menghasilkan arcus sin atau arcus cos, arcus tangen, arcus sekan ya. Tapi rumus itu hanya kamu dapat nanti di tingkat universitas di kalkulus. Nah, untuk di SMA ini kita gunakan cara manual ya, dengan cara pemisalan substitusi trigonometri yang merasionalkan penyebut namanya. Jadi ya kita pakai cara manual 2 dibagi akar 4 min X kuadrat dx ya. Kita misalkan, perhatikan, saya misalkan ya supaya nanti bisa sederhana, akarnya bisa jadi rasional.
saya misalkan X-nya itu adalah 2 sin theta, perhatikan baik-baik. Kenapa saya misalkan X 2 sin theta ya, nanti kamu lihat. Dari sini, saya bisa cari dx per d theta sama dengan 2 cos theta, sehingga dx nanti bisa saya ubah menjadi 2 cos theta d theta ya. 2 cos theta d theta. Oke. Nah, perhatikan. Saya input sekarang pemisalan saya 2 dibagi akar dari 4 kurang X kuadrat itu menjadi X-nya tadi 2 sin theta ya. Dikuadratkan menjadi 4 sin kuadrat theta itu ya. dx itu langsung saya ganti menjadi 2 cos theta d theta ya. dx-nya ini dari sini. Oke, sama dengan 2 kali 2, 4. 4 bisa kita tarik ke depan dalam integral cos theta per akar dari 4, faktorkan 1 dikurang sin kuadrat theta ya, seperti ini. D theta. Nah, kamu lihat kenapa saya misalkan X-nya 2 sin theta tadi ya, sama dengan 4 integral cos theta dibagi akar 4, ini 4 kali bisa ditarik ke depan, akar 4 adalah 2, saya langsung tarik ke depan integral. Kemudian di bawah ini tanda akarnya menjadi 1 kurang sin kuadrat. 1 kurang sin kuadrat adalah cos kuadrat. Akar dari cos kuadrat langsung menjadi cos theta di sini ya. Cos theta d theta. Oke. Saya lanjutkan di sebelah sini. Perhatikan sama dengan 4/2 itu adalah 2 integral cos theta per cos theta itu 1 d theta langsung. Integral dari d theta itu adalah integral seperti integral 1 ya. 1 d theta itu adalah 1 theta ditambah C. Bagaimana tetanya kita ubah? Perhatikan dari sini tadi ya. Sin theta sama dengan X per 2. Pemisalan tadi ya, misalkan X2 sin theta, berarti sin tetanya X per 2, maka theta itu adalah arcus dari sin X per 2 ya. Nah, kita input tetanya ke sini. Sama dengan 2 kali theta, arcus dari sin X per 2 ditambah dengan C ya. Ini jawabannya 2 kali arcus sin X per 2 tambah C. Jawabannya adalah D. Oke, ini soal terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Ini adalah bagian kedua dari video yang kita bahas tentang soal ya penilaian akhir semester matematika minat A kelas 12 dari Sekolah Penabur Gading Serpong. Oke, kita ketemu di video pembahasan yang berikutnya nanti.